Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas soal EAS Mekanika Tanah 1. Sebelum saya membahas soal Mekanika Tanah 1, perkenalkan, nama saya Imam Karisma Hidayatullah, biasa dipanggil Imam, NBI saya 1432000090. Lanjut kita membahas soal nomor 1. Diketahui hasil dari uji analisis distribusi butir suatu tanah adalah sebagai berikut. Presentasi butiran yang lolos ayatan nomor 10 sama dengan 100%. Presentasi butiran yang lolos ayatan nomor 40 sama dengan 45%. Dan presentasi butiran yang lolos ayatan nomor 200 sama dengan 45%. Diketahui dari tanah yang lolos ayatan nomor 40, nilai batas cair atau LL adalah 25 dan nilai indeks plastisitas atau PL adalah 5. Maka klasifikasikan tanah tersebut menggunakan sistem ASTO. Lanjut kita ke jawaban nomor 1. Tanah lolos ayakan nomor 200 adalah 45%, maka tanah ini diklasifikasikan lanau lempung dalam kurung slate clay mineralized. Dikelompokkan dalam A4, A5, A6, dan A7. Tanah yang diuji masuk dalam kelompok A4 berdasarkan tabel klasifikasi ASTO. Dan di sini saya mendapat kelompok A4, maksudnya termasuk dalam kelompok A4. Dari batas cair saya LL dapat 25 dan nilai indeks plastisitas atau PE saya dapat 5. Kita bisa lihat kenapa kita dapat A4 dari sini. Batas LL maksimal 40 dan indeks plastisitas maksimal 10. Jadi kita tergabung dalam A4. Lanjut, persamaan GL sama dengan GL sama dengan buka kurung F kurangi 35 dot kurung kali buka kurung 0,2 plus 0,005 dikali LL kurangi 40 tutup kurung plus 0,01 buka kurung F kurangi 15 tutup kurung kali P1 PL kurangi 10 tutup kurung sama dengan 45 min 35 kali 0,2 plus 0,005 dikali 25 kurangi 40 plus 0,01 kali 45 dikurangi 15 dikali 5 kurangi 10 dan hasil saya dapat di min 0,25. Jadi tanah diklasifikasikan A4 min 0,25. Lanjut kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 diketahui suatu distribusi ukuran butiran suatu contoh tanah adalah sebagai berikut. Di tanah A nilai LL-nya 35 dan PL-nya 22, sedangkan di tanah B nilai LL-nya 26 dan nilai PL-nya 20. Diketahui D10 sama dengan 0,02 mm, D30 sama dengan 0,12 mm, dan D60 sama dengan 0,135 mm. Klasifikasikan tanah-tanah tersebut menggunakan sistem klasifikasi USGS. Lanjut.
Pada kufra di grafik ini, tanah A yang tepatnya di sini, yaitu kufra atas menunjukkan bahwa 8% tanah lebih halus 0,075 mm ayakan nomor 200. Maka dari itu, tanah dikelompokkan sebagai tanah berbutir kasar. Dan nilai 800 adalah 5 dan 12%. Karena itu diperlukan simbol ganda 100% dari total tanah lebih halus 4,75 mm ayakan nomor 4. Maka dari itu, tanah tersebut yaitu tanah berpasir atau disebut tanah berpasir. Lanjut kita menghitung CU dan CC. Rumus CU di sini yaitu sama dengan D60 per D10 sama dengan yang D60 dapat 0,135 per D10 yang nilainya 0,085. Dan di D60 ini dapat dari ini diketahui di sini tadi ini. Yang D60 0,135 lalu D10-nya 0,085. Dan hasilnya 1,59 yang kurang dari 6. Lanjut ke hitungan CC yang rumusnya D30 akar 2 per D10 kali D60. Yang D30 nilainya 0,12 akar 2 per 0,085 kali 0,135 yang hasilnya 1,25 yang lebih besar daripada 1. Lanjut kita ke hitungan tanah A. Tanah A sama dengan batas cair atau LL sama dengan 35. Indeks plastik saya atau PL sama dengan 35 dari LL. Jadi LL dikurangi PL saya, yaitu 35 dikurangi 22, yang hasilnya 13, yang lebih dari 7. Maka klasifikasinya adalah SP-SC. Yang 13 di sini, ini dari luar asirannya ini 13 di sini. Lalu diklasifikasikan jadi SP, SC. Lalu 61% di atas 50% dari total tanah lolos ayakan nomor 200 yang diameternya 0,075, maka tanah dikelompokkan sebagai tanah berbutiran halus. Lalu tanah B sama dengan batas cair atau LL sama dengan 26, dan indeks plastik atau PL yang hitungnya kayak tadi, LL kurangi PL yang 26 kurangi 20 yang hasilnya 6, dan 6 itu masuk dalam daerah arsil yang tadi. Maka klasifikasinya adalah CL-ML. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3, ketahui hasil dari suatu uji Fahrenheit di laboratorium untuk suatu contoh tanah pasir halus yang memiliki diameter 250 mm dan panjang 300 mm adalah sebagai berikut. Perbedaan tinggi konstan sama dengan 500 mm, yang di situ 500 plus 0 itu dari NIM saya, belakang saya, NPI belakang saya, yang hasilnya dari 500 mm. Waktu untuk mengumpulkan air sama dengan 2 menit. Volume air yang dikumpulkan sama dengan 350 cc. Dan temperatur air saya 24 derajat Celcius. Tentukan nilai koefisien rembesan untuk tanah tersebut pada kondisi temperatur yang dapat
Yang saya dapatkan 24 derajat Celcius. Oke, kita lanjut. Di sini yang dihitung Q sama dengan 350 cc, yang sama dengan yang melanjutkannya 350 dikali 10 akar 3 mm akar 3. Maaf, diki sama dengan 350 cc sama dengan 350 kali 10 pangkat 3 mm pangkat 3. Dan L saya 300 mm dan A yang rumusnya pi per 4 dikali 250 akar 2 pangkat 2 sama dengan 49.087,39 mm pangkat 2. Dan H saya sama dengan 500 mm. D saya 2 kali 60. Yang 2 ini dapat dari hitungan saya yang waktu untuk membuat air ini. Dan 60 itu dari 1 menit sama dengan 60, yang hasilnya 120 second. Lalu mengukur K, yang rumusnya Q kali L per H kali A kali T sama dengan buka kurung 350 dikali 10 pangkat 3 tutup kurung dikali 300 per 500 dikali 49.087,39 dikali 120, yang hasilnya 35,65 dikali 10 pangkat min 3 satuan milimeter per second dan dirubah menjadi satuan cm per second, jadi 35,65 kali 10 pangkat min 4 cm per second. Lanjut, kita menghitung ke 24 derajat Celcius. Rumusnya pi 24 derajat Celcius per pi 24 derajat Celcius dikali K 24 derajat Celcius. Yang di sini 24 derajat Celcius, pi 24 derajat Celcius dapat 0,910. Dari mana? Kita lihat dari sini. Saya dapat 24 dan di pi-nya sini ini 0,910 dan saya pi 24 derajat Celcius per pi 24 derajat Celcius sama dengan 0,910 per 0,910 dikali Q 24 derajat tadi 0,910 yang hasilnya 0. Dan di sini sudah jelas dikali jadi 0 semua. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Di soal nomor 4, berikut merupakan gambar dari bor auger di mana akan ditentukan suatu koefisien rembesan suatu tanah bila diketahui bahwa R sama dengan 10 ditambah NBI saya, NBI terakhir saya yang hasilnya 10 cm, L sama dengan 250 ditambah NBI terakhir saya 250 cm, dan delta Y 40 tambah NBI terakhir saya hasilnya 40 cm. Delta T sama dengan 3 menit yang sama dengan 180 detik. Y sama dengan 300 ditambah NBI terakhir saya jadi 300 cm. Di sini NBI terakhir saya adalah 0. Dari data tersebut tentukan koefisien pembesarannya. Oke, kita lanjut ke jawaban nomor 4. Di sini di jawaban nomor 4 mencari K. Yang K rumusnya 40 per 20 plus L per R dikali 2 min Y per L dikali R per Y kali delta Y plus delta T bagi delta T yang sama dengan 40 dibagi 20 plus 250 dibagi 10
dikali 2 kurangi 300 bagi 250 kali 10 dibagi 300 dikali 40 per 180. Yang hasilnya 0,000823 dikali 10 min 2 cm per detik. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Diketahui suatu hasil uji analisis ayakan serta uji batas cair dan batas plastis untuk butiran yang lolos ayakan nomor 40 dari beberapa contoh tanah diberikan seperti di bawah ini. Bawah ini saya RBI nomor 0, jadi menggunakan tanah nomor 10. Yang analisa ayakan hasilnya nomor 10 itu 100%, nomor 40 92%, dan nomor 200 86%. Sedangkan batas cair saya di sini atau LL yaitu 70 dan batas pasti saya atau PL yaitu 38. Klasifikasikan tanah tersebut menurut sistem ASTO dan tentukan dan harga indeks grup untuk masing-masing tanah berdasarkan angka terakhir NIM atau 0 menggunakan tanah 10. Jadi saya menggunakan tanah 10. Lanjut kita jawaban 5. Soal nomor 5. Diketahui hasil dari uji analisis butir-butir suatu tanah adalah sebagai berikut. Persentase butiran yang lolos ayakan nomor 10 yaitu 100%. Persentase butiran yang lolos ayakan nomor 40 sama dengan 92%. Persentase butiran yang lolos ayakan nomor 200 sama dengan 88%. Dan di sini ini dapat dari tadi tabel saya nomor 10, dapat tanah nomor 10 ini dari situ. Lanjut, nilai batas cair atau WL saya 70, nilai indeks plastisitas saya atau PL 38. Dan di sini dikarenakan PI saya lebih besar dari 30, maka perhitungannya LL dikurangi PL sama dengan L saya 70 tadi dan PL saya 38 yang hasilnya 32. Dan 32 ini adalah hasil dari RL. Oke, kita lanjut menghitung dari persamaan GL. Di GL ini rumusnya buka kurung V dikurangi 35 tutup kurung dikali buka kurung 0,2 plus 0,005 tutup kurung LL buka kurung LL dikurangi 40 tutup kurung plus 0,01 dikali buka kurung F dikurangi 15 tutup kurung dikali P1 dikurangi 10 tutup kurung sama dengan 86 kurangi 35 dikali 0,2 plus 0,005 dikali 32 kurangi 40 ditambah 0,01 dikali 86 kurangi 15 kali 38 dikurangi 10 dan hasilnya 28,04 dan 28,04 dikelompokkan jadi masuk ke dalam A75 tanah berempung di sini. Yang tadi batas cair saya 70 dan indeks plastisitas saya 38 PL-nya. Ya di sini batas cairnya di sini 41 dan PL-nya ini min 11, kurang dari 11. Minimnya 11 maksudnya. Oke. Sekian dari saya mengenai penjelasan soal evaluasi akhir semester ini. Kalau ada salah kata dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.